mantap. Harusnya ada ya, karena dari kemarin juga tarikan-tarikan yang dikeluarkan oleh Vayne akan sangat berbahaya sekali. Namun untuk kali ini, semua pos sudah diisi oleh masing-masing player dan Sans sudah kembali dalam posisi Dibantuin cewek. assassin-assassinnya. Gila, itu jarang loh. Setengah itu dibantuin membuat Sans lihat jauh lebih cepat berhasil mendapatkan artefaknya. Wow, namun untuk kali ini Keyboy-nya udah mulai masuk dengan Jet Kudo yang dia milikin. Dan juga Drian masih berada di wave di area mid. Alright, dan bukan hanya itu aja. Dari Pivin menuju ke arah depan dan akhirnya mundur lagi ke arah belakang. Tapi lihat, ada taunting-taunting. Udah lama tidak melihat Boots kali ini yang bermain. Atias nampaknya agak sedikit bersemangat untuk hari ini. Yep, udah ada pergerakan di bagian XP-nya. Namun di tengah juga Void Crystal dikeluarkan. Terkena sedikit efek slow-nya. Ada Void Place pula di area atas sepertinya. Cukup ramai Iron Hook-nya. Hampir aja mengenai ke arah tubuh Joe. Ada stiker Evo Sledge. Dan bahkan kalau bisa kita lihat dari sisi tim Onyx Esports, mereka akan coba bisa nge-pick seorang Albert. Tapi ternyata Keyboy. gold What? buff-nya di Keyboy. One last hit kalau kata Rina Grandi. Oke, Keyboy berhasil untuk langsung melakukan aksi pencurian terhadap satu Little Crab dan ataupun gold pop tersebut. Mahal. Finn berada dalam rembutan, mulai maju ke bagian depan. Jet Kudonya satu hit terakhir, dia pergi ke arah yang berbeda. Tidak terlalu mau untuk langsung komit terhadap pergerakan dari Franco. Itu mahal loh. Kenapa aku bilang mahal? Karena yang dapetin Romer dan Romer butuh gold akan hal itu, Profesor. Ya, EXP-nya juga bakal lebih optimal, tapi untuk saat ini kayaknya bakal dikit. Oke, tapi terjatuh pada basic dan miss. Kali ini mundur ke arah belakang. Keyboy, dia nggak terkena satu buah pancar. Nggak ada pancar untuk seorang Albert. Masih terhindari dengan satu buah Tonros. R7 di depan sana. Dan bahkan Albert down. First blood di tangan dari seorang Sans. Albert tergores kali ini. Dan harus tersungkur lemas tak berdaya. Oke, sementara itu untuk Keyboy, Jet Kudonya masih kalah karena dia masih level 3. Sementara itu untuk kali ini belakangnya udah mulai aktif. Keyboy-nya masih bisa selamat. Ada lagi pergerakan maju ke bagian depan dan juga terkena efek dari Bad Impact Reward Manipulation. Satu hit terakhir Turtle milik dari Onyx. Tapi RRQ Oshi udah semaksimal mungkin untuk menutup pergerakan dari tim Onyx Esports. Karena mereka tidak punya Albert. Mereka tidak bisa melakukan apapun. Dan yang belum ya silakan Profesor. Ya, ini bakal mainin penetration dari Clay dan juga Skylar. Sementara Finn juga memiliki hybrid penetration yang sama. Tapi untuk kali ini R7 juga mainin ke arah hybridnya dia untuk defense physical dan juga magical. Sementara itu dari Boots, dia lebih mengoptimalkan untuk menghindari damage magical dari Clay nanti di late game. Apalagi dengan Emblem Fighter HP-nya juga untuk pilihannya. Dan sementara kalau misalnya kita melihat dari cewek, dia masih optimal dengan movement speed dan juga basic attack. Alright. Dan bahkan bukan hanya itu saja. Pergerakan kali ini Drian sudah menunjukkan kalau game kali ini dia punya word manipulation yang bebas menutup permainan dari seorang Pipi. Tapi lihat, Iron Hook-nya bisa lewat kuping seperti itu. Lewat kuping. Itu tau nggak? Ada bunyi sering, Iya. tapi nggak kena. Sering sebenarnya splendid lah tadi. Splendid. Nah, seperti itu, Pak. Tampaknya Ada aja yang ketarik habis itu. Enggak, tapi ini adalah masalahnya di arah top lane. Dari Skylar-nya benar-benar memiliki keunggulan yang banyak, Profesor. Dan bahkan dia menuju ke arah sebuah BOD terlebih dahulu. Duel Dragon di pola dan bahkan word manipulation. Clay gak punya ruang yang sangat bebas. Tapi ternyata Sans masih mau lebih. Dan di sini Albert memilih untuk mundur. Albert kekurangan sedikit power. Kalau mau coba diadu sama Sans yang dimana Albert terpaut satu level. Yep, terpaut satu level plus ada immune terhadap physical attack. Itu akan menjadi garis bawah lagi. Barusan ada Rena Rapati gak kena ke arah Skylar. Skylar seorang diri cewek pun masih akan siap untuk melakukan sebuah pergerakan di mana sekarang Franco-nya salah masuk ke dalam rumputan. Hampir aja berhasil didapatkan tapi Iron Hook-nya gak kena ke arah siapa. Alright, dan bahkan di sisi lainnya dari tim RRQ Oshi mereka tertinggal 700 perak. Masih oke, nggak terlalu jauh dan masih bisa dikejar kalau Turtle kali ini di tangan dari tim RRQ Oshi, Prof. Ya, kalau misalkan kita melihat dari potensi 4 menit awal ini, poin killnya emang minim. Tapi kalau misalkan ada poin kill yang terjadi, ada team fight yang terjadi, pasti akan ada korban jiwa. Yes, Dan masalahnya ini gak boleh asal-asalan dijampin loh ke depan. Oke, tapi ternyata di depan sana dan langsung ada satu buah pelatihan berhasil menumbangkan seorang serta bahkan Pistol survive keluar dari zona world manipulation. Dan di sini Drian tidak berhasil mendapatkan siapapun. Kerugian di tangan dari tim Onyx Esports lagi dan lagi. Ini adalah poin yang lahap, benar-benar lahap. Mahal, Bang. Ya, masalahnya tadi untuk Sarsnya masuk paling depan
Dia masuk menjadi openernya. Dan Karena pede. itu tepat ke arah Franco. Pede, dia punya word manipulation. Dia di follow up Profesor dan juga Papulung. Tapi nampaknya damage-nya masih kurang cukup Papulung. Oke, dan benar aja Bloodhound yang masuk ke arah tubuh tadi dari Karin dan menghilang sudah dengan sangat cepat dengan ada follow up damage begitu mematikan. Albertnya berhasil mendapatkan 1 gold buff untuk kali ini. Makanya tadi aku bilang jangan sampai ada setup inisiasi yang berlebihan. Karena terlalu overcommit gak bagus dari kedua belah tim. Apalagi kalau kita ngomongin Finn ya. Dia adalah salah satu stopper juga bagi Karina. Ditambah juga target on point-nya banyak banget. Apalagi kalau nanti akan ada Iron Hook yang benar-benar mahal. Oke, ini dia. Ada Albert di depan sana dan bahkan Puncher ke arah depan. Aliat, ada retribution diamankan seorang Albert. Dan mendapatkan 1 poin. Singing Claw mencubit pergerakan atas seorang Suns. Take overload by Albert again and lagi. Again and again dari turtle-nya. Dia Tonros, dia Retri. Masuk semua damage-nya, berhasil mencuri dari Suns. Sementara untuk di area mid, Drian menghilangkan 1 wave minion dan udah ada Flicker dan juga Bloodhound. Langsung aja sambung claw-nya, dia aja habis-habisan. Hilang sudah all in terhadap 1 pergerakan dari Drian. Ada Tonros lagi, wave dragon-nya langsung aja mengantarkan pergerakan ke arah Franco. Namun Franco-nya masih bisa selamat sejauh ini beserta dengan 1 otot yang mungkin bisa jalan mereka amankan. Sementara Bush-nya mulai maju ke bagian depan, Tonros-nya udah on point lagi, sedikit lagi habis dari samping yang berhasil didapatkan. Hilang sudah untuk kali ini Franco-nya mulai aja maju ke bagian depan. Ada basic attack dari Prodigy-nya. Terus-terusan memberikan damage dan juga pen impact yang dimiliki oleh Clay. Tutup jalannya, R7 ternyata. No, bukan masalah R7 saja. Satu persatu Onyx Esports. Why? Karena dia merasa udah memenangkan beberapa tim fight sebelumnya. Mereka pede masuk 1 persatu. Sedangkan mereka udah tahu. Mereka nggak punya Drian. Ini baru Y kan? Y. Belum Ultra Y. Ultra Y belum. Tapi Tapi sedangkan balik lagi R7 tadi menutup jalan dari cewek. Yes. Sehingga dia nggak bakal bisa join the fight. Ditambah dengan banyaknya member dari RRQ Hoshi. Memakan semua source dari Onyx Esports. Dan bahkan itu adalah central turret loh. Jadi untuk sekarang, mau tidak mau Drian harus lebih berhati-hati. Jangan sampai dia out of position. Atau nanti bakal terpick off dengan mudah. Apalagi ada Finn di sana. lebih ke arah bukan out of position kalau menurut gua pribadi. Lebih ke arah jangan sampai kelihatan di map. Nggak harus out of position, lu kelihatan di map, flicker bloody hand. Semua fokus ke Drian, udah gak ada manipulation, team fight bebas kayak tadi. Di The Way of Dragon gak ada follow up. Waduh, ini lumayan maksa menuju kepada Malefic Roar juga ya. Maksa Ditambah banget. dengan Albert yang kali ini sudah punya satu Legend Sword. Tapi untuk saat ini Blade Armor juga sudah dimiliki. Jadi ya untuk beberapa detik ke depan mungkin atau menit ke depan Albert belum bisa langsung take over ke arah Suns-nya. Malefic Tapi udah jadi Malefic-nya udah jadi ini dia. Untuk beberapa detik ternyata sudah jadi begitu saja untuk Albert dengan Malefic. Jadi sepertinya akan ada pertikaian lebih setelah Turtle diamankan. Oke, benar kata Profesor KB. Ini butuh waktu yang tepat. Tapi di sisi lain, Suns tahu akan kehadiran para pemain dari tim RRQ yang tidak akan merelakan begitu saja. Bahkan Drian di sana juga bakal coba untuk ngecek arah busnya. Satu buah tarikan dan bahkan Retribution Suns yang berhasil mengamankan Purple Buff membuat invasi yang dilakukan agak sedikit netral. Waduh. West Dragon untuk coba diusir saja. Dibandingkan kegigit, mending gua tendang. Itu lebih pilih makan atau dimakan. Iya, makan atau dimakan, diajak atau diusir. Diajak atau diusir? Dan barusan diusir, Mas. Diusir. Oke, kalau gitu. Kasian banget ya. Diajak main atau diusir, bener sih. Kasian juga ya, Finn diusir ya. Tapi balik lagi sih, Finn bener-bener dalam posisi yang optimal banget. Main bush-nya, dia dari tadi nggak ketahuan sama sekali. Ditambah dengan flickernya dia. Emblem support yang bener-bener on point banget. Untuk sekarang Finn masih mencari target sepertinya. Apalagi belum ada conceal juga yang di pop out. Yes, betul sekali. Tapi lihat, dari tim Onyx Esports harusnya tidak bisa tenang ya. Dikit-dikit busnya kalau hilang, nggak tahu tuh. Ada Apalagi- kresek-kresek, ada krenteng-krenteng, Iya. kresek-kresek, krenteng-krenteng. Apalagi kalau mainin fake rotation. Jadi kayak misalkan kita ngelihat RRQ Hoshi tadi di arah bottom lane, mungkin saja mereka akan stay di sana atau bahkan berubah rotasi. Oke, tapi lihat ternyata ada informasi telah diberikan. Ada R7 di depan sana. Clay langsung mengeluarkan satu buah bad fist-nya. E-Boy coba dikeker begitu saja, tapi ingat Albert tidak memiliki purple apapun. Yep. Sementara itu untuk Finn tadi mencoba untuk menarik dengan satu Iron Hook, tapi seperti ya masih belum begitu tepat dari segi arahnya. Cewek udah level 10, tapi Skylar 11, Albert 12. Sementara itu untuk Karina yang digunakan oleh Suns pun masih sama-sama level 12 dengan Demon Slayer yang mereka bawa. Harusnya nanti ya di area pertempuran, di area retribution yang harus mereka gunakan akan berimbang nih poinnya kalau levelnya sama. Yes, dan tentunya di depan sana ada Finn. Albert kali ini udah punya retribution yang sudah bisa dipastikan Suns kehilangan satu buah purple yang dikasih tadinya niatnya ke Clay. Tapi ternyata ada DPS. ya. Ada DPS-nya. DPS dari Retribution yang membuat dari Albertnya akan memiliki Oh, damage tambahan. Tapi Mau dipotong. oke. Mau dipotong. Ini mau dipotong. Lihat, Albert di depan sana. Dua telah dikeluarkan. C
C menjadi Ewe. pilihan. Dan bahkan lihat satu buah pancer Thunderous Miss berhasil dihindari. Albert gak punya satu buah pancer lagi. Lihat, mencoba diselamatkan oleh R7. Ditabrak, ditutup oleh R7. Apapun yang terjadi, Albert menjadi salah satu poin utama RRQ Hoshi, Prof dan juga Pak Pulu. Oke, dan pintarnya, Ditutup. Oh dan my pintarnya Kiboy tadi menjauhkan walaupun arahnya berbeda loh. Emang benar-benar dijauhin agar tidak ada yang bisa membantu ke arah di lane slot. Tapi ternyata masih ada Baxia dan Lordnya. Siapa yang akan mendapatkan sejauh ini? Belum ada pergerakan dari pemain Onyx dan Lordnya berhasil diambil oleh RRQ Hoshi. Karena ini akhir bulan dan juga tentunya mau lebaran. Free Lord. Free Lord, Free Lord. free ya? Free. Beli satu gratis satu. Enggak Wah, dong. beda dong. Enggak dong. Salah. Kebetulan dapatnya emang belum di NHS aja loh sekarang. Oh iya. Belum promo. Belum. Yang promo ya Cinepolis. Benar. Karena tentunya halo Cinepolis Yogyakarta, halo Cinepolis Bali. Karena banyak banget yang DM. Yep. Bang, aku nonton Cinepolis dan dapatkan big free movie tiket tuh. Lihat. Big Oh. one free, big one free. 2 loot box for 1 match. Waduh. Gila. Aduh. Ah, mantap. Susah bahasa Inggrisnya. Ah, mantap. Tau gitu les dari kecil. Ada tisu gak? Mimisan lagi di gua. Aduh. Dan tidak dikasih lepas sama sekali pergerakan dari tim RRQ Hoshi. Win. Bisa Nggak apa-apa. belok gitu Iron Hook-nya loh. Itu gerobak yang didapatkan. Belum dapatkan impact, tapi didapatkan Fountain. RRQ Hoshi, Waduh, flickernya standby ready lagi. possession. Kali ini flickernya ready. Tapi Pin di depan sana. Masih dapat mengeker. Keyboy semuanya takut inisiatif. Tapi dia tuh Dragon tercancel. Pelatihan. Dan bahkan lihat. Pelatihan save the day ditempel Clay-nya. Kali ini Clay-nya gak bisa di pick up. Dan bahkan inisiasi dari seorang Keyboy. Masih mau lebih. Albert dapetin stacknya untuk menuju ke arah satu buah best turret. Yang nampaknya kali ini harus pecah. Dengan Lord yang pertama Profesor. 6.000 gold difference. Itu dia fake rotation yang indah banget tadi ya. Di ada bottom lane Gini dong. kumpul semuanya langsung konsil, digocek begitu aja ternyata ke bagian top lane dan hampir saja Boots tertangkap. Kalau nggak ada Spectre Step, itu kayaknya bakal jadi Mancing Mania, mantap! Berhasil mendapatkan satu tapi ternyata masih selamat. Bus baru dikasih tahu Profesor KB. Mancing Mania mantap dan ternyata tidak berhasil di pick up. Almost is never enough. Sama-sama kehilangan flicker pula. Tipis. Karena udah digunakan perbedaan sekarang dan networknya 6.600 dibeliin seblak juga udah dapet satu piring kecil ini Pak. Enggak, Piring di kecil. rumah gue 7,5. Hah? Karena Ya dia udah pakai kurangin sosis. dikit lah kerupuknya apa kayak elah. Pakai sosis. Iya. Ada players gold juga bisa dibilang ini benar-benar diunggulin banget by Livin by Mandira, apalagi tadi barisan dari RRQ Hoshi di atas semua, tapi untuk damage deal-nya by Axe nih Drian benar-benar berada di lini belakang dan masih bisa memberikan healing damage. Cuma ini R7 benar-benar PR buat Drian. Ditabrak pakai ban serep ya kan, dia langsung ke cancel begitu aja untuk reward manipulation-nya. Dan malah buat serepnya bantril lagi. Yang buat di offroad. Ini Tajam-tajam. ukuran berapa? Dia ukuran ring 17. Voice. Tailuk. Oke. Itu ban bajak sawah Pak. Itu ban bajak sawah itu. Salah ya, oke. Aduh. Oke, tapi kali ini dengan adanya Lord yang sudah di-enhance, belum di-evolve, tapi dengan ada satu buah base turret yang pecah. Sebenarnya kalau menurut gua, dengan adanya Lord yang awal aja itu, turret base-nya pecah satu itu rugi banget loh, Bro. Apalagi bisa kita bilang dengan adanya Lord yang kedua kali ini, bisa dapetin 2 base ompong. Ya masalahnya tapi balik lagi bakal menuju kepada base turret di arah top lane yang udah hancur, jadi passive enhance-nya mungkin tidak akan optimal. Namun Airlock Battle dan lebih spare serangan dari Albert dengan satu hal yang aja, Skylar juga sudah memiliki item yang sepadan untuk bisa memberikan meltdown terhadap teman-teman dari Onyx Esports. Cuma still leg plate menarik banget emang Skylar ini, selalu mengamankan minimal satu armor agar dia tidak bisa di take down, dan dari segi kalkulasi damage-nya jadi agak minim. Dan ini entah kenapa bakal menuju kepada satu Demon Hunter Sword sepertinya Gimana Pak Pul? dari Vampire Melee. Ya karena sejauh ini juga kalau kita melihat pergerakan dari cewek, akankah ini pergi mengarah ke WWN ataukah DHS? Cewek. Tapi kalau menurut WWN keadaan sih. kayak gini WWN sih, WWN. WWN jauh lebih penting loh. Wajib untuk one by one situation, apalagi Nggak cuma itu, untuk sustain menghindari sama dari tahun rapat memori juga Iya, masih bisa. Albertnya, tonapan memorinya. Namun untuk sekarang ada purple buff yang akan diamankan kembali yang sepertinya akan diberikan kepada Clay dan bisa nge-spam dari pet impact-nya. masalahnya si Clay, jadi ngomong Clay kan tuh, si Clay ini dia bakal enak banget ya. Lihat, dia bakal dapetin satu buah base turret, satu buah tarikan belum dikeluarkan, tapi lihat Sangin kalau di depan sana, base Pressure-nya impact, sih. pressure-nya, tapi ternyata Keyboy benar-benar
dikeker. Lihat Clay-nya ditempel 2 stunner yang bisa membuat Keyboy berhenti bergerak. Dan bahkan Lord-nya kali ini belum berimpact dengan cukup banyak. Tapi Super Minion masih bergerak. Keyboy keluar dari base mereka. Satu buah mancing mania Iron Hook belum berhasil mendapatkan apapun. Sedangkan di sisi lainnya, Arashi Hoshi ingin lebih. Dan base red ompong di tengah. Masih satu buah wave lagi. Apakah berhasil? Harusnya. Ini wave yang tetap bisa berhasil mendapatkan satu buah turret base. Bottom lane, Albert, lihat, Ting Ting bukan permen, Ting Ting bukan sweet, menuju ke arah belakang, ternyata tidak ada ward, manipulation ditahan. Hampir aja lagi Iron Hook-nya terkena, namun Renner Apathy masuk ke dalam tubuh dari Franco. Void Crystal mengarah ke R7, tapi tidak begitu berimpact dengan Oh perputaran my god, rodanya. almost, tapi lihat, Iron Hook kali ini gak berhasil mendapatkan apapun, dan bahkan dipaksakan, karena Ararkyoshi tahu dia unggul 8.000, Profesor dan 40, Iya, dan nggak 8.000 loh. Nah, udah dapat nih. Apa? Sebelah. Kembali Kope. Nah, oke. Perbedaan 8.000 jarak yang cukup jauh di menit 16. Iya, balik lagi sih dengan jarak yang seperti ini mau nggak mau Wow. harus benar-benar ngasih pressure lebih. Apalagi kalau Ararki Hoshi nggak memanfaatkan kehadiran dari Franco-nya ini, mungkin tidak akan maksimal. Apalagi untuk dari segi item Immortal rata-rata udah pada punya. Clay juga udah punya Wither Rancen, jadi bakal ada satu penyelamatan diri sendiri. Apalagi dia punya sprint di sana. Teman-teman dari Onyx Esports masih belum mengamankan ke arah Immortal karena mereka under banget. Perbedaan 8.000 gold membuat mereka jadi harus struggle untuk mendapatkan gold Anjing lebih. mania, mantap! Dan bahkan di komit Keyboy langsung hilang begitu saja passive impact. Dan para pemain dari Sema Ararkyoshi, mereka bisa menabrak untuk 2 wave. Karena Lord yang sebentar lagi akan muncul, akan didapatkan oleh Sema Ararkyoshi. Itu namanya meninggalkan tanda, Pak Bulu. R7 dia muter-muter. R7 yang muter pala kita yang puyeng. Oke, namun untuk kali ini ada lagi satu lot yang pastinya akan menjadi milik dari Ararkyoshi lewat skala dari segi kuantitas dan waktunya Onyx bertahan. Oh, lihat. Dan lihat di sini, satu Iron Hook berhasil Sans. Berhasil menggocek, tangan keluar dikeluarkan. Basic back, Lord masih jauh, Scalar masih mau lebih. Para pemain dari tim Ararkyoshi nampaknya harus mundur lagi, reset dan reset. Oke, tapi setidaknya mereka mungkin akan berkesempatan untuk bisa menghancurkan satu base turret di bottom lane-nya. Orange buff pastinya akan diberikan kepada Brody. Tapi tidak. Dia akan diamankan ataupun diambil oleh Lancelot seperti ini. Oke, masih di Albert, bahkan di Hunter Sword untuk Lancelot. Wow. THS pula untuk cewek. pilihanku yang emang benar-benar sering dipertanyakan di Hunter Sword untuk Lancelot. Makanya untuk saat ini sepertinya untuk men-take down ke arah Sans, apalagi dengan Sans yang bermain sebagai Karina Tank. Alright, best turret kali ini bakal dipecahkan oleh seorang Scalar di bottom lane. Lot serabut gerak menuju ke best turret. Fit, mau coba duel Dragon Flicker dan bakal berintal dulu buat main TikTok. Belum berhasil mendapatkan apapun. Albert bakal coba tumbangin ke bentuk arah belakang. Ada Scalar di sana. Messi dikeluarkan dan bakal hilang. Mega kill, double my kill. God. Lagi force kill. Scalar di depan sana. Dia nggak boleh apa yang terjadi. Dan Skylar. bahkan Scalar Trian harus ditumbangkan ke Scalar fokus ke arah base-nya. Ararkyoshi take the kill. Wow, dan wow. Game yang ketiga yang benar-benar memberikan sebuah kejutan aku adalah bagaimana dari Franco yang terlepas